Kebetulan hari ini kita sedang membahas tentang pengelolaan keuangan daerah. Tapi di samping itu juga, karena substansinya sangat pokok itu tentang pengelolaan keuangan daerah, ada hal yang jangan sampai kita lupakan hari ini. Kita berbicara tentang keuangan daerah. Jadi kita jangan hanya fokus terhadap belanja, tetapi pendapatannya seperti apa. Nah, ini yang harus seimbang. Maka kita juga selama ini selalu menyampaikan, kita harus seimbang ketika membahas antara belanja dan pendapatan. Maka kita harus didahulukan pendapatan dulu. Artinya, inilah selorohnya kalau urusan belanja anak kecil juga bisa, Pak. Yang pertama kita sering sampaikan, kita dengan 39 kecamatan, 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya ini sangat potensi. Kita punya 51 km hamparan pantai di selatan. Kita punya destinasi wisata hari ini. Ada Galunggung, ada Pamijahan, ada Kampung Naga, ada wisata baharinya, dan juga ditunjang oleh wisata-wisata desa yang dikelola oleh desa. Ini juga salah satu potensi yang harus dikembangkan, didukung, dan ditunjang oleh pemerintah daerah sehingga nanti akan feedback-nya akan menambah penghasilan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, kita sering sampaikan, kita punya, tadi sudah dibahas oleh Pak Kaban, bagaimana kita punya aset kita hari ini. Yang selama ini hampir sekitar sekian tahun lah, puluh tahun setelah penyerahan dari kota ke kabupaten, kita MUI-nya sudah jelas. Hari ini seolah-olah dalam tanda kutip belum dioptimalkan. Apalagi kalau kita berbicara tentang hasil, jangankan hasil gitu loh, diurus aja belum sampai ke maksimal gitu Bang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban, kita punya beberapa aset di kota yang sangat signifikan, potensial. Ada bekas terminal dengan segitu luasnya, setda, dan itu juga nantinya kalau misalnya kita benar-benar punya goodwill semuanya antara legislatif dan eksekutif, saling dukung-mendukung, itu dioptimalkan semuanya. Gimana caranya, langkah ke depan, dan hari ini juga harus semuanya duduk bersama. Kita berpendapat, kita bersatu padu bagaimana ini menjadikan sebuah hasil yang mendapatkan PAD untuk Kabupaten Tasikmalaya itu saya pikir akan sangat signifikan. Kita mengharapkan ada sesuatu kerjasama, kolaborasi, semua SKPD dibangun dari mulai hulu sampai hilir. Salah satu contoh kami sering menyampaikan di Komisi 2, apabila pembiayaan bisa sebuah dinas, pertanian misalnya, ini mengadakan ini, programnya seiring sejalan dengan visi misi kepala daerah hari ini, disambut gayung oleh SKPD yang lain. Maka akan bersama-sama misalnya di sini menghasilkan program, di hilirnya akan melaksanakan pemasaran, akan melaksanakan kolaborasi yang betul-betul satu tujuan, satu keluarga, sama-sama punya visi dan misi bahwa ini adalah untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Satu lagi Bang, kita punya BUMD. Kita selalu menyampaikan harus kita bersama-sama. Bagaimana BUMD kita hari ini? Ada BUMD lembaga keuangan, ada BUMD non keuangan. Ini sama-sama kita support sehingga kita ketika berbicara tentang penyertaan modal, jangan ansih bahwa penyertaan modal itu hanya fresh money gitu. Tetapi ada beberapa aset kita yang bisa jadi penyertaan modal. Ini juga akan mendukung. Contoh misalnya, sampai hari ini kita belum punya gedung yang signifikan untuk PDAM. Kita masih ngontrak di tanah PT KAI. Kita juga ada beberapa aset yang di kota yang dipakai oleh BUMD kita. Sampai hari ini status hukumnya baru proses. Nah ini juga harus sama-sama kita dukung bahwa BUMD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya harus menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk kemaslahatan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.